Salam olahraga, semoga pada hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Di mana setelah kita melakukan yaitu ujian tengah semester, maka pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran PJOK yaitu dengan materi senam lantai, yaitu pembelajaran senam lantai. Nah, untuk hal tersebut, pada kesempatan ini ada beberapa teknik-teknik atau senam lantai yang akan Bapak tampilkan. Yang pertama, secara umum senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam atau gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Nah, rangkaian senam lantai adalah merupakan penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan pada gerakan rangkaian. Pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Nah, hal yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai. Yang pertama, gunakan matras karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai. Kedua atau berikutnya, letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. Ketiga, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Berikutnya, sekitar areal matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan atau melakukan gerakan senam. Sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Jadi tujuan dari pemanasan itu sudah kita sering lakukan ya. Kemudian berikutnya, dalam melakukan olahraga senam lantai dimulai dari teknik paling dasar, menengah, hingga teknik paling sulit. Nah, selanjutnya ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan atau guru atau pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Nah, yang pertama yang Pak akan sampaikan pada sesi ini adalah yaitu gerakan senam lantai roll depan atau berguling ke depan. Nah, jadi atas bagian belakang badan atau tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Jadi latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke belakang dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Nah, jadi pada sesi berikutnya yaitu Pak sampaikan bagaimana cara melakukannya. Jadi untuk cara melakukannya yang pertama, sikap permulaan jongkok.
kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Ketiga, perhatikan gambar ketiga, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Keempat, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun. Kelima, kembali berusaha bangun. Nah, kemudian kebalikan daripada roll depan, yaitu roll belakang. Menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Nah, kemudian cara melakukan guling belakang. Pertama, sikap permulaan dalam posisi jongkok. Jadi kita perhatikan gambar. Kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kedua, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Dan keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu headstand. Jadi headstand ini adalah merupakan posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua tangan dan kepala atau otot leher. Nah, sebagai titik tumpunya, biasanya headstand juga disebut dengan copstand. Aktivitas ini bertujuan melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan keberanian. Nah, ini contoh atau cara melakukan headstand. Sikap permulaan membungkuk, bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Kedua, angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan, dan punggung membusur. Ketiga, berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Nah, ini headstand. Jadi, sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan. Kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan headstand adalah harus dilakukan di atas landasan atau alas yang keras, misalkan lantai.
karena akan memudahkan dalam bertumpu jika dibandingkan melakukannya di atas alas yang lunak atau misalnya matras atau kasur. Nah, jadi cara melakukan gerakan handstand. Yang pertama, berdiri tegak, kaki diceraikan ke muka dan belakang. Kedua, bungkukkan badan, tangan menumpu selebar bahu, lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat setinggi-tingginya. Jadi tungkai ke depan bengkok, sedangkan tungkai belakang lurus. Ketiga, ayunan tungkai belakang ke atas diikuti tungkai yang lain. Keempat, kedua tungkai rapat dan lurus, membentuk satu garis dengan badan dan lengan. Kelima, pertahankan keseimbangan. Nah, berikutnya adalah kayang. Posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nah, nilai daripada gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Nah, jadi kita perhatikan pada gambar ya cara melakukan gerakan kayang sebagai berikut. Yang pertama, sikap permulaan berdiri. Kedua tangan menumpu pada pinggul. Kemudian kedua kaki ditekuk. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat di belakang. Dan kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Terakhir, posisi badan melengkung bagaikan busur. Nah, ini sesuai dengan contoh pada gambar yang anak-anak dapat perhatikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sikap lilin. Jadi, sikap lilin, sikap tidur terlentang. Kemudian kedua kaki diangkat keras di atas atau rapat bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Nah, dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Cara melakukan gerakan sikap lilin sebagai berikut. Pertama, atau sikap awal, tidur terlentang. Kedua tangan di samping badan. Pandangan ke atas. Kemudian angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Terus yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Dan terakhir, pertahankan sikap ini beberapa saat. Nah, ini materi senam. Nah, kemudian berikutnya ada manfaat daripada senam lantai.
Adapun manfaat daripada senam lantai yaitu kemampuan gerak tubuh semakin lincah, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Kemudian menambah kekuatan fisik. Berikutnya menjaga keseimbangan. Kemudian menurunkan berat badan. Dan berikutnya adalah meningkatkan kekuatan jantung dan melatih dari lompatan. Kemudian meluruskan tubuh yang bengkok. Nah, ini untuk melakukan meluruskan tubuh yang bengkok ada yang disebut dengan tubuh yang kiposo, lordoso, dan skoliose. Jadi melalui latihan senam ini kita akan dapat membentuk atau membuat tubuh kita sempurna. Nah, kemudian juga melatih kefokusan. Dan selanjutnya membakar lemak. Dan terakhir adalah sirkulasi aliran darah lebih lancar. Demikian materi yang Pak bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat belajar. Silakan.